Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Nanda Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten. Saya mewakili SD IPK Muhammadiyah Delanggu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan eksplorasi konsep kegiatan latihan mendengarkan, merangkum, dan bertanya dengan rasa pada modul 2.3. Kegiatan mendengarkan dengan rasa diawali dengan R yaitu receive, kemudian A ask, S yaitu summarize, dan A yaitu appreciate. Rasa merupakan akronim dari receive, appreciate, summarize, dan ask yang akan dijelaskan sebagai berikut. R atau receive atau terima yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan Koci. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. A atau appreciate atau apresiasi yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan Koci. Respon yang diberikan bisa dengan anggukan, dengan kontak mata, atau melontarkan oh, ya. Bentuk apresiasi akan muncul saat kita memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya pada Koci, tidak terganggu dengan situasi lain atau sibuk mencatat. S atau summarize atau merangkum. Saat Koci selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan Koci. Saat merangkum, bisa gunakan potongan-potongan informasi yang telah didapatkan dari percakapan sebelumnya. Minta Koci untuk konfirmasi apakah rangkuman sudah sesuai. Setelah merangkum apa yang disampaikan Koci, bagian terakhir adalah A, yaitu ask atau tanya. Sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan berbobot, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah ajukan pertanyaan berdasarkan apa yang didengar dan hasil merangkum atau summarizing. Yang kedua, ajukan pertanyaan yang membuat pemahaman Koci lebih dalam tentang situasinya. 3. Pertanyaan harus merupakan hasil mendengarkan yang mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi. 4. Dalam format pertanyaan terbuka, menggunakan apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana. Hindari menggunakan pertanyaan tertutup mengapa atau apakah atau sudahkah. Kegiatan latihan mendengarkan, merangkum, dan bertanya dengan rasa. Yang pertama, simak video latihan mendengarkan dan merangkum berikut ini. Simak baik-baik apa yang dikatakan oleh Koci dalam video tersebut. Yang pertama adalah kondisi yang serba tidak menentu karena pandemi. 2. Beban kerja guru yang berlipat ganda. 3. Ingin menolong guru agar bisa sejahtera secara mental, fokus dalam bertugas, bisa membagi waktu secara seimbang. Kesejahteraan mental skala 1-10, guru berada pada angka 5, menjalin hubungan dengan keluarga dan tetap bekerja. Ada guru yang berperan sebagai orang tua dan juga guru yang berperan sebagai anak di rumah. Secara fokus dan keseimbangan dalam bekerja, Koci ingin guru berada pada angka 7, itu sudah cukup baik. Ada ruang untuk ngobrol yang bentuknya membantu mereka mencari jalan keluar. Ngobrol yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan, ngobrol satu persatu, atau heart to heart, atau ngobrol bersama-sama. Rencana yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah ngobrol bersama-sama untuk membuat action plan. Dalam minggu ini secepatnya. Sudah tahu kontribusi apa yang bisa diberikan ke guru-guru? Ngumpul bersama-sama untuk membuat action plan untuk membantu satu sama lain. Temukan kata kunci dari perkataan Koci. 1. Kondisi pandemi, beban kerja berlipat ganda, sejahtera mental, fokus dalam bertugas, berimbang dalam bekerja, guru berperan ganda, secara fokus dan keseimbangan dalam bekerja, Koci ingin guru berada pada angka 7 itu sudah cukup baik, mencari jalan keluar, ngobrol heart to heart, ngobrol bersama-sama, kontribusi, dan action plan. Rangkum perkataan Koci setelah Koci berbicara. 1. Kondisi yang serba tidak menentu karena pandemi, beban kerja guru yang berlipat ganda, ingin menolong guru agar bisa sejahtera secara mental, fokus dalam bertugas, bisa membagi waktu secara seimbang, kesejahteraan mental skala 1-10 guru berada pada angka 5, menjalin hubungan dengan keluarga dan tetap bekerja, ada guru yang berperan sebagai orang tua dan juga guru yang berperan sebagai anak di rumah. Secara fokus dan keseimbangan dalam belajar
bekerja. Koci ingin guru berada pada angka 7, itu sudah cukup baik. Ada ruang untuk ngobrol yang bentuknya membantu mereka mencari jalan keluar. Ngobrol yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, ngobrol satu persatu atau heart to heart, atau ngobrol bersama-sama. Rencana yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah ngobrol bersama-sama untuk membuat action plan. Dalam minggu ini secepatnya, sudah tahu kontribusi apa yang bisa diberikan ke guru-guru, ngumpul bersama-sama untuk membuat action plan untuk membantu satu sama lain. Ajukan pertanyaan berbobot menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. 1. Beban kerja yang berlipat ganda seperti apa yang Anda maksud? 2. Sejahtera secara mental seperti apa yang Anda maksud? 3. Menurut Anda, guru yang bagaimana yang bisa membagi waktu dalam kondisi seperti saat sekarang ini? 4. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika ngobrol heart to heart? 5. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika ngobrol bersama-sama guru? 6. Action plan dalam bentuk seperti apa yang Anda harapkan dalam pertemuan itu nanti? Rekam latihan tersebut dalam bentuk audio atau video. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, beban kerja yang berlipat ganda seperti apa yang Anda maksud? Yang kedua, sejahtera secara mental seperti apa yang Anda maksud? 3. Menurut Anda, guru yang bagaimana yang bisa membagi waktu dalam kondisi seperti saat sekarang ini? 4. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika ngobrol heart to heart? 5. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika ngobrol bersama-sama guru? 6. Action plan dalam bentuk seperti apa yang Anda harapkan dalam pertemuan itu nanti? Simak rekaman tersebut dan review rangkuman dan pertanyaan Anda. Secara umum pertanyaan berbobotnya sudah mewakili kata kunci, namun dirasa masih kurang mengena karena dalam latihan tidak ada Koci sebagai lawan bicara. Intonasi pertanyaannya juga masih kurang tepat, mungkin karena dalam latihan mengajukan pertanyaan berbobot tidak bersama-sama dengan Koci. Apakah Anda sudah merasa bahwa Anda sudah mendapatkan kata kunci yang tepat? Saya merasa sudah mendapatkan kata kunci yang tepat dan menyusun pertanyaannya pun juga sudah sesuai dengan panduan pada materi seperti pertanyaan yang bersifat terbuka. Apakah pertanyaan Anda sudah berbobot? Jawaban saya sudah berbobot, namun mungkin masih perlu penyusunan kalimat yang lebih lugas dan baku dalam penggunaan kalimatnya. Anda boleh mengulangi latihan ini 1 kali lagi agar lebih terlatih dalam mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Baik Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan saya harap Ibu bisa menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, beban kerja berlipat ganda seperti apa yang Anda maksud? Baiklah, yang kedua, sejahtera secara mental seperti apa yang Anda maksud? Yang ketiga, menurut Anda, guru yang bagaimana yang bisa membagi waktu dalam kondisi seperti saat sekarang ini? Keempat, apa yang ingin Anda sampaikan ketika ngobrol heart to heart? 5. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika ngobrol bersama-sama guru? Dan keenam, action plan dalam bentuk seperti apa yang Anda harapkan dalam pertemuan itu nanti? Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu. Semoga nanti jawaban Ibu bisa bermanfaat. Bandingkan hasil latihan pertama dan kedua Anda. Bagaimana yang sudah menjadi lebih baik? Saya merasa sudah mendapatkan kata kunci yang tepat dan menyusun pertanyaannya pun juga sudah sesuai dengan panduan pada materi seperti pertanyaan yang bersifat terbuka. Pada latihan kedua, saya berusaha untuk tampil natural, seolah-olah Koci berada di depan saya dan fokus pada aktivitas coaching sehingga pilihan kata-kata pembukaan dan penghubung sudah sesuai dengan panduan percakapan coaching. Demikianlah pemaparan tentang eksplorasi konsep modul 2.3. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam guru penggerak dan salam bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.